Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Jadi di Gaptek News kali ini beritanya itu masih padat dengan berita-beritanya dari AMD. Dan bahkan berita kali ini yang mau gue sampaikan itu full dari AMD. Jadi please jangan kira kalau ini adalah berita permintaan dari AMD. Karena memang gue lihat-lihat artikel-artikel di luar negeri ataupun di dalam negeri itu untuk komponen PC khususnya memang lagi AMD semua. Karena kebetulan sekarang AMD bisa dibilang udah lengkap line up-nya, mulai dari CPU dan VGA card. Nah, pertama ini yang mau gue bahas adalah soal CPU AMD EPU dengan kode name Bristol Ridge yang tiba-tiba muncul harga retailnya di toko-toko komputer kesayangan kalian. Gue sempat ngecek juga di website salah satu toko komputer yang paling tenar di Mangga 2, yaitu entarkomputer.com. Oke, jadi di sana tiba-tiba udah ada price list untuk prosesor EPU untuk soket AM4. Untuk line up-nya di sini yang udah gue lihat adalah ada AMD Bristol Ridge A12, A10, A8 dan juga A6. Di sini tertulis bahwa iGPU-nya itu menggunakan AMD Radeon R7. Dan di website luar sih gue membaca katanya Bristol Ridge itu memiliki base iGPU-nya adalah dengan arsitektur Vega. Tapi apakah R7 itu memang menggunakan arsitektur Vega atau enggak, kita sama-sama belum tahu. Karena beritanya si Bristol Ridge ini nggak dibikin seheboh Ryzen atau seheboh Vega gitu. Kenapa dan ada apa dengan AMD? Kok tiba-tiba dia ngeluarin begitu aja? Apakah schedule-nya bentrok dengan Threadripper, CPU dia yang baru juga, atau memang si Bristol Ridge ini nggak sebegitu mewahnya sehingga si AMD juga oh ya udahlah nggak usah dibikin gembar-gembor, langsung aja jual. Nah, berita selanjutnya itu masih soal AMD karena gue tadi udah bilang kalau berita kali ini full dari AMD. AMD akhirnya telah merilis yang namanya Radeon RX Vega. Jadi Vega juga sekarang udah lengkap line up-nya, mulai dari Frontier Edition, terus Insight, terus apalagi tuh yang satu lagi ya gue lupa, sama yang paling terakhir RX Vega yang untuk game. Di sini mungkin kita akan berspekulasi aja untuk Radeon RX Vega karena RX Vega ini menurut gua ada menariknya, ada nggak menariknya. Pertama menariknya adalah soal pricing yang di start mulai dengan harga di bawah $400, which is itu harga yang mungkin seharga GTX 1070 kalau udah di sini. Dan dia ricis. Diesel Foxing ngomong tekstur unit. Tadi gue udah bilang kalau harganya itu start di bawah $400. Nggak di bawah-bawah banget sih, tapi $399. Which is itu harganya mirip-mirip sama 1070 dan memang RX Vega ini nggak ditempatkan untuk melebihi 1080 Ti. Ini untuk versi yang paling murahnya ya, RX Vega 56 namanya. Dan untuk yang seri tertingginya itu ada RX Vega 64. Memang line up-nya ini nama-namanya agak ngebingungin menurut gua. Tapi hal yang menarik di sini adalah si RX Vega memang ternyata yang untuk yang seri 64-nya itu dikatakan bahwa RX Vega 64 bisa melewati si GTX 1080 Founders Edition ya, meskipun bedanya tipis nih. Tapi yang pasti pricingnya ini yang benar-benar bikin RX Vega bakalan jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Apalagi si RX Vega sempat bikin teaser di mana teaser tersebut adalah botol wine, yang berarti si RX Vega itu bisa dikatakan motonya itu semakin disimpan lama semakin enak gitu kan ya kalau wine. Jadi kesannya tuh nih motor berisik banget gitu. Jadi kesannya tuh RX Vega tuh kalau kita makin punya dan kita simpan makin lama itu akan makin enak buat dipakai. Mungkin maksudnya yang lebih tepat adalah si RX Vega ini future proof, dimana kedepannya nanti semua game akan didukung oleh DirectX 12 dan juga Vulkan, dan bahkan Far Cry 5 ternyata developingnya itu disupport oleh AMD dan juga RX Vega. Sebenarnya di sini RX Vega dari semua line up-nya yang benar-benar berbeda adalah hanya dari stream processor dan juga clock speed-nya, sehingga teraflops-nya juga sedikit berbeda untuk seri Ryzen lagi. Sehingga dari yang seri 56 ataupun 64 itu T-flops-nya juga berbeda. Semuanya memiliki memori 8GB HBM2 yang memang HBM itu punya karakter clock yang kecil tapi memiliki bandwidth yang besar. Bahkan RX Vega 64 itu udah hampir mendekati bandwidthnya si GTX 1080 Ti.
Dia memiliki bandwidth sekitar 480 GB per second. Tapi yang jadi masalah menurut gua dari RX Vega adalah TDP. TDP dari RX Vega ini mulai dari 210 watt sampai dengan 350 watt. Gue bingung kenapa si AMD bikin si RX Vega ini begitu besar TDP-nya. Apakah memang segitu membutuhkan power yang besar, atau TDP ini sengaja dibikin besar biar nggak diambil para miners. I don't know what the fucking problem is, but this shit's taking ages, man. I'm not making any money. I've been doing this for like 10 minutes now. I ain't made shit. Guess I gotta keep digging. Or maybe I need to get a better graphics card. I don't know. Karena miners lebih suka GPU yang lebih irit seperti RX 480 atau GTX 1060. Jadi dari segi TDP di sini memang jauh lebih besar daripada 1080 ataupun 1080 Ti. Makanya si RX Vega yang seri reference-nya pun bahkan udah ada versi yang liquid cooling. Ditambah lagi RX Vega sudah muncul juga untuk versi customnya. Untuk versi customnya itu ada dari Asus ROG yang merilis RX Vega. Ya kita lihat aja nantilah, karena kita di sini belum bisa bicara soal performance dari RX Vega. Jadi kalian coba bikin spekulasi sendiri tentang RX Vega ini. Dan terakhir itu berita soal AMD Ryzen Threadripper yang udah rilis juga. Di sini juga muncul untuk seri Ryzen Threadripper 1900X yang memiliki 8 core dan 16 thread. Mungkin ini performance dari 1900X nggak beda jauh dengan 1800X-nya Ryzen 7. Pricingnya si 1900X ini menurut gua sangat-sangat menarik dan mungkin cocok buat kalian yang akan kepikiran mau ngambil Ryzen tapi mau PCIe lane-nya lebih banyak daripada Ryzen 7. Karena Ryzen 7 punya PCIe lane yang kecil, tapi ya CPU performance-nya lebih dari oke, lebih dari oke banget lah, udah 1800X itu. Dan di sini ada 1900X yang sama-sama punya 8 core dan 16 thread dengan harga $549. Bedanya dia udah punya PCIe lane jauh lebih banyak dan udah support quad channel memory. Kalau emang kalian lebih sultan lagi, kalian bisa ngambil 1920X di harga $799 dan 1950X di harga $1000. Yang pasti itu harganya belum sampai $2000 kayak Core i9. Oke. Dari semua pembahasan berita AMD kali ini, kira-kira mana menurut kalian yang paling menarik dan kira-kira apa spekulasi kalian buat komponen-komponen baru yang dihadirkan dari AMD? Apakah memang benar-benar AMD akan bikin gebrakan di 2017 untuk semua komponennya, atau memang ada beberapa komponen yang masih kayaknya gitu. Ya udahlah, segitu aja untuk Gaptek News kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.